Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Elva. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reseptor growth factor. Growth factor penting dalam pertumbuhan, proliferase, dan diferensiasi sel. Terdapat overresponsi reseptor growth factor pada sel-sel kanker. Contohnya, reseptor EGF terekspresi lebih dari 100 kali pada kanker epitel, penghambat aktivasi reseptor EGF dapat menekan pertumbuhan kanker. Sebaliknya, pada penyakit gangguan pertumbuhan mungkin terjadi defisiensi growth factor atau gangguan aktivasi reseptor growth factor. Contoh obat yang bereaksi pada reseptor growth factor ada epitel growth factor atau EGF dan epidermal GF. Obatnya itu ada erlatolib, gefitinib, dan lapatinib. Sifatnya antagonis, efeknya menghambat pertumbuhan sel epitel sebagai anti kanker. Kemudian ada vaskular endotelial growth factor. Contoh obatnya ada semasanib, sifatnya antagonis, efeknya menghambat angiogenis sebagai anti kanker. Kemudian ada bevacizumab, sifatnya antibodi monoklonal terhadap VEGF, efeknya antigiogenis. Selanjutnya ada insulin-like growth factor, obatnya megasermin, sifatnya agonis, efeknya membantu pertumbuhan. Yang terakhir ada keratinocyte growth factor, obatnya palifermin, sifatnya agonis, efeknya mencegah mukositis oral pada kemoterapi. Reseptor growth factor atau reseptor faktor pertumbuhan merupakan reseptor yang tergolong reseptor tirosin kinase yang memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan sel. Dengan adanya ikatan antara suatu growth factor dengan reseptornya, maka akan terjadi serangkaian peristiwa molekular yang berujung pada transkripsi seperti ditunjukkan pada gambar tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reseptor sitokin. Sitokin merupakan protein dengan BM rendah yaitu 10-30 yang memperantai bermacam-macam fungsi yang terkait dengan sistem imun, interleukin 3, interleukin 4, dan interleukin 15 dan lain-lain. Tumor necrosis factor dan alpha interferon. Sitokin sekresi protein yang menjembatani dan mengatur sistem imun, inflamasi, dan hematopoiesis. Sitokin diproduksi sebagai respons stimulus dari proses imunitas. Sitokin biasanya bekerja dalam waktu yang singkat, jarak antar sel yang dekat, dan dalam jumlah atau konsentrasi yang sangat kecil. Sitokin bekerja dengan melekat pada membran reseptor yang spesifik, kemudian memberi signal pada sel melalui messenger kedua, atau sering terjadi enzim tirosin kinase merusak kejadian tersebut. Dari struktur kimianya, beberapa sitokin berbentuk protein rantai tunggal. Aksi sitokin bersifat pleiotropik, artinya satu jenis sitokin dapat memperantai berbagai FK yang berbeda pada sel-sel yang berbeda. Sitokin dapat bereaksi pada sel-sel yang mensekresinya. Aksi sitokin diperantai oleh ikatan dengan reseptor yang termasuk RTK. Reseptor sitokin terlibat dalam proses atau penyakit inflamasi atau sistem imunitas, seperti asma, rematik, psoriasis. Psoriasis merupakan kondisi ketika sel-sel kulit menumpuk dan menghasilkan bercak bersisik yang gatal dan kering. Psoriasis diduga sebagai masalah sistem kekebalan tubuh. Pemicunya antara lain stres dan pilek. Gejala yang paling umum adalah ruam pada kulit, namun terkadang ruam menyerang kuku atau sendi. Pengobatannya bertujuan untuk menghilangkan sisik dan sel-sel kulit dari pertumbuhan cepat. Salep topikal, terapi cahaya, dan obat-obatan dapat membantu meringankan kondisi. Radang sendi biasanya mengenai sendi simetris atau pada kedua sisi sama. Mungkin awalnya dimulai di beberapa sendi saja dan paling sering menyerang pergelangan tangan, siku, bahu, dan lutut, dan pergelangan kaki. Sitokin interleukin 4 adalah regulator utama respon imun, sehingga merupakan sasaran penting dalam pengobatan asma dan penyakit alergi lain.
Ia tidak hanya bekerja langsung pada sel B dan menginduksi pembentukan IgE, tapi juga bekerja pada limfosit dan mendorongnya untuk lebih banyak berdiferensiasi ke jalur TH2. Selain itu, ia juga mengatur pembentukan interleukin 5. Interleukin 5 sendiri tidak terlalu penting dalam respon TH2, namun ia dapat memicu aktivitas dan proliferasi eosinofil. Kehadiran eosinofil yang aktif dan produknya di dalam saluran nafas menyebabkan inflamasi dan sekresi mukus yang sangat berperan dalam kesakitan asma. Sitokin dan antagonis reseptornya secara klinis. Anti-interleukin 4 atau omalizumab memblok produksi IgE, kemudian mencegah reaksi alergi. Anti-interleukin 5 atau mepolizumab mencegah migrasi eosinofil, kemudian mencegah inflamasi alergi pada penyakit alfa. Interferon alfa, pengobatan hepatitis C, virus, dan infeksi virus lain. Interleukin 2 adjuvat pada terapi bladder cancer. Anti-inflisimab, etanercept, dan adalimumab, rheumatoid arthritis. Interleukin 1 reseptor antagonis, anakinra kinaret, rheumatoid arthritis. Interleukin 10 psoriasis.